Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD TMI kelas 5 ya, muatan pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan latihan ulangan akhir tahun ya, yang bagian A. Nah, kali ini kita ada di halaman 144 ya, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 25 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Langsung saja kita ke soal nomor 21. Rangkaian persegi berikut yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah, nah, kubus sendiri itu memiliki 6 buah sisi ya adik-adik sekalian ya. Nah, yang mana untuk terbentuk jaring-jaring kubus berarti kita harus bisa menentukan bagian mana yang merupakan alas dan bagian mana yang merupakan tutup dari kubus. Nah, kalau kita lihat di sini tuh yang A ini bisa menjadi jaring-jaring kubus ya. Ini jumlahnya ada 6 buah sisi. Nah, ini alasnya ya. Kalau ini kita alasnya, nah ini menjadi samping kanan, ini sisi bagian kiri ya. Kemudian ini sisi bagian belakang, ini sisi bagian depan, dan ini tutupnya. Nah, ini akan terbentuk sebuah kubus. Kemudian untuk yang B juga akan terbentuk kubus juga ya, yang mana ini merupakan alas ya. Ini bagian belakang, sisi belakang, ini sisi depan, ini tutup ya, yang ini bagian tutupnya. Nah, ini berarti sisi kanan dan ini sisi kirinya. Kemudian untuk yang bagian C ini juga akan terbentuk sebuah kubus juga ya. Ini merupakan jaring-jaring kubus yang mana alasnya ini sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, sisi depan, sisi belakang, dan ini tutupnya. Nah, yang tidak terbentuk kubus ya, atau yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah yang D ya. Kalau kita coba dari berbagai sisi pun, nah, tidak akan terbentuk kubus walaupun jumlah sisinya ada 6. Nah, tapi pemasangannya karena tidak sesuai berarti ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Jawaban nomor 21 adalah yang D ya adik-adik sekalian ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Bagian yang harus dihilangkan agar gambar berikut menjadi jaring-jaring balok adalah, nah, bedanya kubus dengan balok, kalau kubus itu semua sisinya sama ya ukurannya, kalau balok nah ini berbeda. Nah, ini di sini kalau kita lihat ya, jadi yang merupakan alasnya itu yang bagian B, kemudian tutupnya itu yang bagian E. Nah, ini sisi samping kanan, ini sisi samping kiri ya, sisi kiri dan sisi kanan ya. Kemudian ini nanti menjadi sisi belakang dari balok. Kemudian ini sisi depan dari balok. Nah, kalau kita gabungkan ya, maka ini sudah ada tutupnya. Lah, ini yang tidak atau yang harus kita hilangkan adalah bagian G ini ya, karena ini tidak ada fungsinya ya. Ini tadi alas, tutup ya, sisi samping kanan kiri, ini belakang sama depan, maka G yang bisa kita hilangkan. Maka untuk nomor 22 jawaban yang paling tepat adalah yang pilihan A ya, yaitu bagian G yang kita hilangkan. Lanjut kita ke soal nomor 23. Perhatikan tabel data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 5 berikut ya. Ini ada mata pelajaran IPA, ada 7 siswa yang suka ya, atau yang menyukai. Kemudian mata pelajaran IPS ada 3 siswa yang menyukai pelajaran IPS. Kemudian matematika ada 12 siswa ya. Olahraga ada 10 siswa, bahasa Indonesia ada 8 siswa. Nah, ini mata pelajaran disukai oleh siswa kelas 5 ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah jumlah seluruh siswa kelas 5 sesuai tabel di atas adalah, nah, berarti ini kita tambahkan semua ya. Berarti yang suka pelajaran IPA ditambah suka pelajaran IPS
Ditambah suka pelajaran matematika, tambah suka pelajaran olahraga, dan ditambah yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Kita hitung. Yang suka pelajaran IPA ada 7, ditambah yang suka pelajaran IPS ada 3. 7 tambah 3 berarti ada 10 ya. Kemudian kita tambah yang suka pelajaran matematika ada 12. 10 ditambah 12 hasilnya adalah 22 ya. 22 ditambah yang suka pelajaran olahraga ada 10, berarti 32. 32 ditambah yang suka pelajaran bahasa Indonesia ada 8 ya. 32 ditambah 8 hasilnya adalah 40. Maka jumlah seluruh siswa kelas 5 sesuai tabel di atas ada 40 siswa ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, 40 siswa. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Perhatikan diagram batang data penjualan buku matematika di sebuah toko buku ya. Jadi ini diagram batang ya tentang penjualan buku matematika di toko buku selama 6 bulan ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini. Jadi penjualan buku di toko buku selama 6 bulan ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kita lihat di sini ya. Banyak penjualan pada bulan Januari ada 35 buah buku ya. Ya, buku matematika yang terjual ada 35 buku. Bulan Februari ya, buku yang terjual ada 20 buku. Bulan Maret ini ada 15 buku. Bulan April ada 10 buku. Ini mengalami penurunan ya dari Januari sampai April. Kemudian di bulan Mei ini mengalami peningkatan ya, dari April ke Mei menjadi 25 buku. Dan pada bulan Juni ini ada 45 buku. Kalau kita lihat dari diagram ini ya, penjualan paling sedikit itu di bulan April ya, sebanyak 10 buku, dan penjualan paling banyak itu di bulan Juni ada 45 buku. Nah, itu sedikit penjelasan tentang diagram batang ya. Selanjutnya di sini pertanyaannya, penjualan buku matematika ya, penjualan buku matematika paling banyak adalah pada bulan. Nah, paling banyak berarti kita lihat diagram batangnya paling tinggi. Nah, ini yaitu pada bulan Juni sebanyak 45 buku. Maka jawaban yang paling tepat adalah pada bulan, karena tanya bulannya saja, berarti bulan Juni ya. 24 jawabannya adalah yang D. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke soal terakhir ya, untuk yang bagian A ya, latihan ulangan akhir tahun. Perhatikan diagram lingkaran data nilai ulangan matematika kelas 5 SD Sentosa di samping. Jika jumlah seluruh siswa adalah 50 orang, banyak siswa yang mendapat nilai 7 adalah, nah ini diagram lingkaran ya, bisa dalam bentuk persen, bisa juga dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persen totalnya itu adalah 100%, tapi kalau dalam bentuk derajat itu totalnya 360 derajat ya, satu putaran penuh. Oke, karena ini dalam bentuk persen maka totalnya 100%. Nah, langkah pertama yang harus kita cari, berarti kita cari dulu ya persentase yang belum ada di sini. Untuk nilai 6 itu ada 14%. Lah, nilai 7 ini belum ada persentasenya. Nilai 8 ada 30%, nilai 9 20%, dan nilai 10 ada 16% ya. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang nilai 7 ini yang belum ada persentasenya. Maka nanti kita cari terlebih dahulu ya untuk persentase nilai 7. Caranya gimana? Total keseluruhan ada 100%, maka untuk mencari nilai 7 berarti persentase nilai 7 ya, berarti 100 dikurangi dengan ini yang ada ya. Tuh. Setelah ketemu persentase nilai 7, maka untuk mencari banyak siswa yang mendapat nilai 7, nah itu adalah persentase nilai 7 dikalikan dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 50 orang. Nah, kita simak penjelasannya untuk nomor 25 sebagai berikut. Oke, ini adik-adik sekalian ya. Jadi persentase nilai 7 berarti 100 dikurangi, ini tadi total ya, dalam diagram lingkaran totalnya ada 100%, dikurangi dengan 16 ini tadi untuk yang nilai 10 ya, ada 16%, ditambah dengan yang mendapatkan nilai 6 itu ada 14%, yang mendapatkan nilai
9 itu 20%, yang mendapatkan nilai 8 ada 30%. Berarti 100 dikurangi, ini kita tambahkan terlebih dahulu ya. 16 tambah 14 itu 30, 20 tambah 30 50 ya, berarti 100 dikurangi 30 tambah 50 80. 100 kurangi 80 hasilnya adalah 20. Jadi persentase nilai 7 ada 20 atau 20%. Nah, kalau sudah ketemu persentase nilai 7, maka banyak siswa yang mendapatkan nilai 7, yaitu persentase nilai 7 dikalikan dengan jumlah seluruh siswa. Persentasenya tadi 20% atau 20/100 dikalikan 50. Ini bisa kita sederhanakan ya, ini kita coret. Nah, ini atas sama bawah juga bisa kita coret ya. 2/1 kali 5 atau 2 kali 5 hasilnya 10 siswa. Jadi banyak siswa mendapatkan nilai 7 ada 10 siswa. Itu ada di sekalian ya, untuk nomor 25 jawabannya yang D. Oke, terima kasih ya. Untuk pembahasan yang bagian B dan C akan kita bahas di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.